Para pemirsa sekalian, apa kabar? Saya Tuna Mesir. Kini Anda mengikuti Warta Berita PTS tanggal 11 Agustus. Sejak kemarin sore jelang malam, kota Taipei dan New Taipei diguyur hujan deras yang disertai dengan petir, di mana telah mengakibatkan banjir di beberapa tempat. Ada beberapa jalan di kota Taipei yang digenangi air hingga setinggi setengah ban mobil. Banyak warga yang menemukan kesulitan saat berkendaraan. Tahun ini akibat pengaruh tiupan angin barat daya telah menyebabkan hujan lebat di beberapa kawasan di selatan Taiwan, namun akan alami pengurangan sejak sore hari. Hujan deras menyebabkan banjir di Chongqing North Road, kota Taipei. Jalanan terendam air. Ada netizen mengambil foto orang yang keluar dari mobil dan mendorong mobilnya ke depan dengan tangan kosong. Akibat dampak aliran udara barat daya, hujan turun di kota Taipei dan New Taipei tanggal 10 sore, mengakibatkan trotoar di Jiayuan Road, Sulin tergenang air. Ada warga yang mendingan melepas sepatu dan berjalan. Ada tempat parkir bangunan di Taipei yang bahkan tergenang air. Banjir juga terjadi di alun-alun di depan stasiun kereta api Inke. Ketinggian air di Tahu Road Inke bahkan mencapai betis. Karena pas jam pulang kantor, banyak orang sulit bergerak. Sejumlah pengendara motor mendingan mematikan mesin dan menggiring motor mereka. Ruas jalan dari stasiun Taoyuan ke stasiun Inke juga tidak dapat dilalui karena tergenang air, menyebabkan kereta ke arah selatan dan utara tertunda. CWB menyatakan angin barat daya melemah sejak Sabtu. Curah hujan di seluruh tempat mereda, cuaca relatif stabil dan berawan hingga cerah. Suhu berkisar antara 32 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius. Hujan petir singkat sporadis berpeluang turun pada sore hari, namun hujan singkat sporadis juga akan turun di seluruh wilayah sentral dan selatan mulai dini hari hingga pagi hari. Pihak kepolisian Yunlin berhasil menangkap 14 PMA asal Thailand dan Vietnam, termasuk satu warga keturunan yang telah lewat batas izin tinggal. Semua PMA yang kehilangan kontak ini mengontrak rumah bersama dan bekerja serabutan di berbagai tempat. Aparat polisi terus melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah ada majikan yang mempekerjakan pekerja secara ilegal. Saat polisi mendatangi rumah sewaan tersebut, mereka langsung berseru, jangan bergerak. Penghuni rumah sewa yang berlokasi di Dusun Liuhe, Desa Citong, Yunlin sangat rumit. Ditambah lagi dengan ada yang sering minum miras dan gaduh, warga tetangga curiga terjadi perjudian dan melapor polisi. 经查居住人口，在赤桶地区查获泰国籍失联移工7名，预期停留外侨1名，其中有1名失联移工吝啬不能安全驾驶通气。 Para PMA kaburan ini mengajak rekan lainnya untuk menyewa rumah dan melakukan kerja sambilan untuk mencari nafkah. Polisi akan memperluas penyelidikan untuk melihat apakah ada majikan ilegal lainnya. Selain itu, saat melakukan proyek penyelidikan dan pembersihan bangunan bersama, polisi Tounan juga menemukan sejumlah PMA Vietnam kaburan di dalam sebuah bangunan. 呼叫线上警网前来支援后上楼清查，后于该透天厝顶楼平台发现一群外籍人士剧场上面。 将7名外籍人士带反所查证身份，经查6男1女均为越南籍，预期拘留人士。 Setelah diinterogasi, PMA kaburan dikirim ke tim khusus Departemen Imigrasi Kabupaten Yunlin untuk ditampung. Namun PMA kaburan tersebar di segala penjuru dan berpotensi menyebabkan kejahatan dan masalah keamanan umum. Majikan diimbau tidak mempekerjakan PMA ilegal untuk menghindari pelanggaran hukum. Pelaksanaan hukum untuk mampu mengemudi semakin ketat, namun jumlah kasus kematian semakin kerap terjadi. Merujuk pada data statistik, jumlah korban tewas akibat mabuk mengemudi pada bulan Januari hingga Mei untuk pertama kalinya alami kenaikan, di mana kota Taichung menduduki peringkat tertinggi dengan jumlah kasus mencapai 612 orang, naik lebih dari 50% dibandingkan tahun lalu. Menurut statistik Yayasan Taiwan Against Drunk Driving, jumlah korban meninggal akibat kecelakaan mabuk mengemudi sejak Januari hingga Mei tidak berkurang, sebaliknya mengalami peningkatan. Untuk kota Taichung di peringkat pertama mencatat 612 orang, kota Taoyuan dan kota Tainan masing-masing peringkat kedua dan ketiga. Untuk skala peningkatan jumlah korban meninggal tahun ini, kota Taichung tertinggi yakni 54,9%. Kedua dan ketiga adalah Keelung dan Penghu. Tidak sedikit warga yang khawatir mabuk mengemudi tetap menjadi bom waktu di jalan. Saat membahas kota dengan kualitas udara terburuk di dunia, tidak sedikit yang terlintas dalam benak pikiran manusia adalah kota New Delhi di India. Namun pada hari Rabu ini, ibu kota Jakarta Indonesia bertengger di urutan pertama. Kualitas udara pada tahun lalu berada dalam kondisi berbahaya bagi kesehatan manusia. Sejak Mei tahun ini, terus masuk dalam catatan 10 besar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia.
Bangunan di kejauhan hilang ditelan kabut, seluruh kota menjadi kelabu. Hari Rabu, Jakarta berada di posisi teratas daftar kota dengan polusi udara terburuk di dunia. Menurut data yang dirilis oleh perusahaan teknologi kualitas udara Swiss IQ Air, dengan populasi lebih dari 10 juta jiwa, Jakarta berada dalam daftar 10 besar kualitas udara terburuk sejak Mei. Warga terpaksa menghirup udara kotor setiap hari. Menurut saya sih sangat mengkhawatirkan ya, karena ya kalau misalnya saya melihat gitu di teman-teman kantor saya gitu ya, itu udah banyak gitu ya yang sakit flu lah atau batuk lah gitu ya kan. Masalah polusi udara di Jakarta sudah lama merepotkan warga setempat. Bahkan ada warga yang memenangkan gugatan perdata atas masalah polusi udara pada 2021. Saat itu pengadilan memutuskan Presiden Joko Widodo dan pejabat tinggi lainnya telah melakukan kelalaian lingkungan dan memerintahkan mereka untuk memperbaiki kualitas udara setempat. Namun setelah 2 tahun kondisi tidak kunjung membaik, malah terus memburuk. Data menunjukkan situasi saat ini lebih buruk dari sebelumnya. Faktor utamanya adalah terlalu banyak kendaraan dan pabrik serta pembangkit listrik berbahan bakar batu bara. Namun standar emisi Indonesia tetap sangat rendah. Yang dikorbankan untuk mencapai reformasi besar pemerintah, tak lain dan tak bukan adalah kesehatan rakyat sendiri. Belakangan ini, karena tiupan angin kuat di Kepulauan Hawaii, Amerika telah memperbesar kondisi kebakaran setempat. Ada 200 bangunan di Pulau Maui yang hangus terbakar. Warga pun segera dievakuasi, namun tetap merenggut 53 nyawa manusia. 271 bangunan yang hangus. Presiden Amerika Joe Biden merilis pernyataan musibah kebakaran besar. Namun hingga saat ini, kondisi kebakaran belum sepenuhnya teratasi. Angin kuat terus bertiup, api semakin besar. Banyak bangunan di Pulau Maui hangus terbakar. Lampu padam, warga diungsikan. Petugas pemadam kebakaran banyak terhadang, sedangkan penyiraman air dari udara tidak dapat dilakukan akibat angin kencang. Awalnya negara bagian Hawaii tengah melakukan antisipasi penanggulangan bencana badai Dora. Tanpa diduga angin kuat malah memperbesar api hingga meluas dan akhirnya tak terkontrol. Ada pilot helikopter yang terbang melintasi dan mengumpamakan lokasi kejadian bagaikan kawasan yang habis dihantam bom. Api kebakaran di Pulau Maui sejak tanggal 10 Agustus itu masih terus berkobar. Petugas melanjutkan pertolongan. Sejauh ini kebakaran tersebut telah merenggut paling banyak jiwa sejak musibah Camp Fire California 2018. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya mari kita saksikan pemandangan di Sydney, Australia. Kita sual lagi dengan kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.